Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hetsbeno Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda kembali. Hari ini hari Jumat. Semoga kita semua mendapatkan berkah ya Mas Ersu. Iya, iya, iya. Oke, jangan lupa hari ini saya tidak akan menyatakan sampai ketemu lagi hari Senin karena besok kita akan tetap on air ya, sesuai dengan janji kita ya. Jadi Senin sampai Sabtu kita akan bisa menemui Anda semua ini sesuai dengan aspirasi. Belum bisa sampai Ahad, sampai Sabtu dulu. Itu ya, Mbak Agi. Mari kita bicarakan apa topik-topiknya, Mbak Agi. Topik yang saat ini sedang cukup ramai diperbincangkan Mas Ersu itu adalah tentang undang-undang kesehatan ya, yang itu kan isinya banyak sekali ya, dari mulai tembakau, susu formula apa dan sebagainya. Tapi ini yang banyak orang cukup kaget begitu ya Mas Ersu, yaitu adalah soal pemerintah ini salah satu klausulnya itu adalah memberikan fasilitas begitu berupa alat kontrasepsi untuk siswa remaja dan pelajar begitu Mas Hersu yang didahului dengan konseling begitu. Dan ini kenapa sampai sampai ini bisa lolos begitu ya, itu netizen banyak mempertanyakan gitu, karena memang kalau yang kita lihat ke belakang ini sebetulnya sudah lama sekali ya, ini banyak yang mengusulkan Mas Hersu, tapi banyak sekali juga yang menganggap ini adalah sebagai agenda liberal gitulah, agenda dari negara-negara barat gitu. Seperti ini memang rasanya kayak nggak di Indonesia ya, kayak di kalau di sana kan memang kalau di barat memang justru mereka harus itu bagian dari sex education itu untuk menyiapkan anak bahwa oke, belum boleh melakukan itu tapi asal melakukan dengan seks yang aman. Pengertian aman ini kan tidak hanya soal kehamilan tapi juga soal penyakit seks menular dan sebagainya. Padahal kan sebagai orang beragama di Indonesia yang katanya berketuhanan yang Maha Esa itu persoalannya memang seks before marriage itu nggak boleh, itu jelas siapa sekali tidak boleh. Harusnya itu yang sejak awal dibawa yang di apa disampaikan, bukan soal malah kemudian seks yang aman gitu walaupun itu before marriage kan gitu. Iya, betul sekali. Saya rasa ini salah satu petunjuk kegagalan dari pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan Revolusi seperti mental. Ah, itu dia. ini hasil dari revolusi mental begitu. Karena seharusnya pendidikan itu lebih ditekankan kepada moral, kepada kesopanan, tidak tanduk, gitu ya, menghargai orang, orang yang lebih tua apa dan sebagainya. Tapi sepertinya kalau ukur di Indonesia itu berbeda. Jadi soal pendidikan yang sukses, yang pandai adalah kalau dia pinter pinter komputer misalnya ya, di usia dini sudah bisa berbahasa asing banyak begitu ya, dan hal-hal yang lain yang sepertinya nantinya itu justru akan menjadi bukan berarti tidak boleh begitu ya, itu seiring begitu kalau menurut saya, yang akhirnya nanti akan menjadi beban sendiri bagi para orang tua begitu Mas Irsu, apalagi sekarang itu yang namanya gadget itu diberikan anak bayi aja dengan alasan itu para penyedia aplikasi, ini aplikasi untuk bayi, ini bayi umur 1 tahun 2 tahun saja sudah bisa memainkan ini dan sebagainya, itu sudah dikenalkan, dan orang tua yang tidak terlalu memahami soal parenting yang baik apa dan sebagainya, edukasi yang lain gitu ya, yang saya kalau melihat itu walaupun di Jepang itu banyak penduduknya yang ateis, tapi mereka menerapkan itu Mas Hersu soal bagaimana anak itu harus sopan, harus menghargai orang lain dan sebagainya, itu dari sejak dini, dan itu menjadi sesuatu hal yang dinomorsatukan gitu. Sementara di sini itu hal yang lain begitu. Oke, itu nanti kita akan bahas ya. Tapi saya kira Ya. ini pun bisa panjang lebar ini, Mbak Agi. Ada soal lain apa yang selain soal itu yang nanti kita akan bahas? Iya, kalau itu tadi kita hubungkan juga dengan Undang-Undang Kesehatan soal aborsi ya. Jadi Ah sudah ya, soal aborsi ya. dengan pemerkosaan apa segala boleh aborsi. Nah, yang lain ini soal IKN Mas Hersu. Ini banyak Apalagi nih? Apalagi nih? Apalagi nih Pak Jokowi nih? ini sepertinya banyak ya. Kalau soal Pak Muldoko yang ketika itu mengirimkan memo kepada Pak Pratikno, Ya. Mensesnek begitu, Mm, mm. agar supaya segera dibuatkan supaya Pak Prabowo bisa dilantik, itu sepertinya sudah
sudah tertolak begitulah memo tersebut begitu, karena sudah ada jawaban Mas Hersu bahwa memang Pak Jokowi mempertimbangkan untuk itu. Saya rasa sudah ada deal khusus lah ya dengan Pak Prabowo begitu, bahwa Pak Prabowo itu akan dilantik itu pasti di Senayan di gedung DPR MPR. Terus yang lainnya juga ini riuh betul Mas Hersu tentang apa persiapan upacara 17 Agustus di IKN nanti begitu. Nanti kita akan lihat berapa sih harga tiket ke sana pada hari menjelang 17 Agustus begitu ya, dan kemudian juga bagaimana hotel dan penginapan di sana sekarang sudah penuh begitu, dan juga berapa orang yang tadinya direncanakan dan sekarang pada saat-saat terakhir ini bagaimana keadaan bandara, dan juga bis-bis yang akan dikerahkan dari Jawa untuk menuju IKN untuk memberikan fasilitas kepada para tamu-tamu yang diundang oleh Pak Jokowi. Ini betul-betul biaya pajak negara, uang rakyat betul-betul dihamburkan begitu Mas Heru, demi keinginan satu orang saja. Iya Mbak Agi, kayak gitu minta maaf. Gimana mau dimaafkan, orang di akhir-akhir jabatan masih aja menghambur-hamburkan uang dan kemudian masih nambah utang kan gitu. Jadi kan kita bisa aja curiga, loh ternyata ini masih terus nambah utang terus untuk hal-hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kebutuhan rakyat banyak ya. Ini kan benar-benar ini hanya menuruti ilusi dari Pak Jokowi ya. Iya, betul, ilusi ya. juga. Oke. Mari kita bahas itu nanti satu persatu, tapi saya kira kita akan mulai dari mana dulu? Yang enak Anda mau ngomongin soal aborsi dulu, soal pembagian kontrasepsi dulu atau soal IKN dulu nih Mbak Agi? Ya, soal kontrasepsi ini Mas Hersu ya, ini perlu diketahui oleh para orang tua. Jadi iya, ini peraturan baru ya Mas Hersu. Jadi Pak Jokowi itu melalui peraturan pemerintah, ini bentuknya PP. PP ini adalah merupakan turunan dari Undang-Undang Kesehatan gitu yang memang sudah disahkan. Ini PP nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Jadi undang-undangnya sendiri sudah 1 tahun yang lalu, yaitu tentang kesehatan, dan menyatakan bahwa resmi mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Begitu Mas Hersu. Jadi di situ disebutkan bahwa ini usia sekolah dan usia remaja, kan kita tahu kalau sekolah tuh artinya dari SD sampai SMA itu kita sebut sekolah. Kalau seandainya sudah kuliah artinya dia sudah bukan sekolah menengah atas, artinya dia sudah masuk ke fase dewasa begitu Mas Hersu. Dan di sini supaya tidak salah saya bacakan saja Mas Hersu, bahwa pada pasal 103 PP itu ditandatangani pada tanggal 26 Juli kemarin ya, jadi beberapa hari yang lalu, bahwa disebutkan upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Nah, itu betul ya sampai di situ. Kemudian selanjutnya untuk pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi setidaknya berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, menjaga kesehatan alat reproduksi, perilaku seksual, berisiko dan akibatnya. Nah, itu bagus sekali diberikan edukasi yang seperti itu. Keluarga berencana, nah itu harus mulai dikenalkan, melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual. Nah, itu harus memang itu sudah harus mulai terbuka dengan kondisi gadget, internet, dan seperti sekarang ini paparan yang sangat-sangat jelas bagaimana mereka membuat remaja itu jadi lebih matang sebelum waktunya, tua sebelum waktunya begitu kan Mas Hersu, dalam hal soal seksual ini tanpa ada pendidikan begitu. Nah, jadi kalau kemampuan diberikan bagaimana cara melindungi diri dan kemampuan untuk menolak hubungan seksual itu benar ya, serta pemilihan media hiburan sesuai usia anak. Nah, sementara itu pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja paling sedikit terdiri dari deteksi dini penyakit atau screening, begitu, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. Nah, itu yang masih abu-abu di sini. Kita belum tahu ini keterangannya apa, penyediaan alat kontrasepsi kepada siswa sekolah, pelajar, dan remaja tersebut, begitu. Apakah karena dia sudah di sini tidak disebutkan bahwa itu kepada remaja yang sudah menikah, kan memang ada Mas Hersu, tetap saja di berbagai daerah walaupun sudah ada undang-undangnya usia minimal menikah sekian tahun, itu tetap ada mereka yang dijodohkan usia misalnya 15-16 tahun sudah menikah, bahkan di bawah dari itu tanpa disebutkan itu begitu ya. Nah, kemudian juga di situ disebutkan bahwa
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan reproduksi seksual dengan standar aman, berkualitas, terjangkau, tidak diskriminatif, menjaga privasi dan kesetaraan gender. Setiap orang berhak memperoleh akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan reproduksi. Itu sangat baik sekali kalau kita hanya membaca sampai di situ. Tapi soal konseling ini Mas Hersu, dan kemudian juga ada di sini klausul yang kita bertanya-tanya. Penyediaan alat kontrasepsi tersebut dilakukan melalui sistem konseling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, konselor, dan atau konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai kewenangannya. Ini apa maksudnya ya? Iya, iya, Konselor iya. sebaya. Konser sebaya itu artinya ya sesuai dengan kompetensi gimana anak-anak seusia segitu diharapkan dia bisa sudah punya kematangan dalam hal soal pemahaman seksual kan itu ya kan itu yang ini bahaya ini. Terus silakan lanjutkan. Ya, ya itu sampai sejauh ini belum ada lanjutannya dari Menteri Kesehatan misalnya apa untuk menjelaskan begitu ya. Sekarang ini ramai di media sosial ini berbincangan ini maksudnya apa gitu orang bertanya-tanya begitu kan. Tapi belum ada penjelasan tahapannya itu seperti apa sih Mas Ekstu sampai sehingga seorang anak alasan-alasan seorang anak atau siswa atau pelajar itu sehingga dia bisa mendapatkan layanan pemberian kontrasepsi begitu adalah karena apa ataukah karena dia karena di sini juga disebutkan bahwa mereka itu memiliki hak begitu ya secara individual memiliki hak yang dijaga kerahasiaannya gitu kalau seandainya mereka melakukan konseling dan sebagainya saya jadi membayangkan ini memang kalau di negara maju itu memang ada hak-hak dari anak Mas Hersu di mana dia itu bisa berkonsultasi begitu ya pemerintah memang menyediakan itu dan kemudian tanpa diketahui oleh orang tuanya begitu ya dan kemudian konsultan pembicaraan antara konsultan dengan si anak ini itu juga menjadi hal yang rahasia dan ketika konsultan berjanji kepada si anak bahwa ini akan di-keep antara kamu dan saya maka dia juga tidak akan memberitahukan kepada si orang tua tersebut gitu apakah hasilnya apa dan sebagainya. Nah memang kita melihat beberapa kasus begitu ya mohon maaf ini ada anak yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri oleh ayah tirinya sendiri seperti itu kita lihat akhir-akhir ini itu marak sekali memang Mas Hersu begitu jadi memang pelayanan konseling ini sangat bagus sekali tapi kalau seandainya berakhir dengan pemberian kontrasepsi nah ini apakah untuk mencegah itu begitu kan ataukah ini hanya untuk anak yang mohon maaf kalau di luar itu banyak sekali anak kecanduan seks kecanduan film porno apa dan sebagainya begitu dan kemudian akhirnya mereka salah satu cara mengatasinya adalah dengan memberikan kontrasepsi. Ini saya membaca di media-media luar seperti itu Mas Hersu. Tapi kalau di Indonesia apakah begitu caranya? Apakah dana yang digunakan untuk ini untuk mendidik para konselor apa dan sebagainya kemudian tidak lebih baik dibagi begitu dengan memberikan pendidikan seks dan kemudian pendidikan agama dan sebagainya seperti disebutkan oleh Mas Hersu itu tadi yang ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama kita begitu karena sebetulnya pondasinya sebetulnya ini adalah agama cuman sayang sekali belakangan ini kan dengan cara Islamofobia Pak dan sebagainya itu malah justru diruntuhkan dan kita lebih memuja kepada seks bebas begitu liberalisme begitu dan kemudian juga soal kalau di luar itu soal LGBT bahkan pada anak PAUD saja sudah diperkenalkan tentang fungsi reproduksi dan seksual mereka dan itu bagus tapi kemudian ketika mereka diperkenalkan bahwa mereka memiliki hak untuk memiliki gender sendiri yang tidak sesuai dengan penampakan fisiknya jadi misalnya perempuan tapi dia merasa dirinya adalah laki-laki itu juga diperbolehkan dan kemudian malah difasilitasi. Ini jangan-jangan juga akan saya khawatir begitu ya. Sedikit demi sedikit agenda itu masuk kemudian menjadi peraturan karena kan memang caranya memang seperti itu masuk ke sistem pendidikan, masuk ke sistem kesehatan, masuk ke sistem hukum. Ya, memang benar tuh agenda-agenda LGBT dan sebagainya itu seperti Anda sebutkan itu sudah mulai marak di mana-mana Mbak dan itu ada dan itu jelas dibiayai kan bahkan oleh PBB begitu itu yang berbahaya. Nah kalau yang ini orang saya nggak terlalu terkejut kalau banyak orang kemudian mencurigai apa maunya ini pasti bagian dari liberalisasi agak sulit untuk tidak menduga ke arah situ Mbak Agi karena penjelasannya tidak ada penjelasan yang detail kan soal itu tadi soal peraturan pemerintah itu tadi. Nah ini menurut saya wajar kalau kemudian orang menjadi ribut-ribut dan kenapa ini dimunculkan di akhir masa jabatannya Pak Jokowi? Itu yang jadi pertanyaan saya juga gitu.
Iya, saya juga heran karena sebetulnya agenda ini sudah lama masuk ke sistem Ya. negara kita begitu ya, dengan alasan misalnya gendernya bagus begitu ya untuk persamaan gender apa dan sebagainya begitu antara laki-laki dan perempuan gitu. Tapi walau bagaimana laki-laki dan perempuan berdasarkan menurut agama apapun itu ya, itu kan tetap berbeda Mas Hersu, memiliki tanggung jawab dan hak yang berbeda begitu yang tidak bisa dengan alasan persamaan gender dan sebagainya kemudian menuntut hak yang sama begitu. Iya, iya. Jadi ya, tapi itu kan agenda liberal kan memang seperti itu begitu. Bahkan di Amerika sendiri atau di negara-negara itu perempuan pun juga banyak yang mengakui bahwa itu agenda-agenda seperti itu adalah agenda apa ya namanya perusahaan-perusahaan atau para oligarki begitu yang mendapatkan keuntungan dari hal-hal tersebut begitu. Ini kan banyak sekali Mas Irsu dengan bisa memberikan kontrasepsi secara gratis seperti ini gitu ya. Artinya pemerintah memberikan fasilitas seperti ini saja, ini dampaknya juga akan luas Mas Irsu. Nanti akan ada orang yang mencetak buku begitu kan bahwa ini sekarang di Indonesia sudah bisa dilakukan hal seperti ini, diedarkan kepada remaja terus apa dan sebagainya. Kemudian kampanye-kampanye berbiaya dan orang-orang mendapatkan uang dengan melakukan kampanye seperti ini, begitu dibiayai oleh pihak luar dan sebagainya. Jadi ini harus dijelaskan oleh pemerintah apa sih maksudnya yang sebenarnya, alasannya, tujuannya apa, dan dalam kondisi apa kontrasepsi itu bisa diberikan begitu. Ya, ini bahaya sekali ya. Saya kira karena belakangan ini ya, saya tiba-tiba sangat terkejut itu. Saya tidak sebutkan apanya channelnya apa ya, tapi itu channel untuk yang sering disebut sebagai channelnya anak Jakarta Selatan itu. Itu betul-betul menurut saya udah luar biasa permisifnya Mbak di situ dan hampir semua anak itu anak-anak remaja lah ya itu saya kira mungkin kuliah awal dan sebagainya mereka dengan terbuka mengekspos soal hubungan seks misalnya itu ya bagaimana apa posisi apa yang mereka sukai bagaimana dan mereka biasanya misalnya kissing dan sebagainya di depan umum dan sebagainya udah bukan nggak malu-malu lagi jadi memang mengerikan Mbak masa depan anak-anak kita itu dan jujur saja kalau kemudian kita larut dalam agenda itu apalagi kemudian kita ya dengan situasi sekarang aja kita sudah babak belur ditambah dengan masuknya agenda-agenda mereka seperti itu gitu. Iya, apalagi dengan kondisi belakangan ini yang sudah terungkap bahwa sekitar 10 juta anak Gen Z itu pengangguran, yang artinya mereka itu tidak hanya tidak bekerja begitu ya, Gen Z ini sampai dengan umur 28-29 tahun, mereka sudah lulus SMP, lulus SMA, bahkan sudah lulus kuliah, mereka tidak bekerja dan mereka bahkan tidak melakukan atau mengikuti kursus, bahkan mereka tidak ada kegiatan yang lain, tidak mengikuti training-training gratis, mereka tidak mengikuti BLK seperti masuk ke dalam balai latihan keterampilan apa begitu ya untuk mengasah soft skill mereka. Nah, itu yang disebut dengan pengangguran dan itu ada 10 juta. Dan itu data resmi Mas Ersu dari pemerintah juga begitu. Dan mereka ini sekarang terkenal sebagai kaum menyukai rebahan sambil scrolling begitu ya, sambil melihat-melihat dan bukan berita yang mereka lihat gitu. Kebanyakan adalah channel-channel atau aplikasi seperti TikTok, seperti Instagram. Instagram banyak sekali pendidikan dan edukasi di situ, tapi yang mereka pilih itu kan berbeda begitu ya. Dan mereka ingin mendapatkan uang secara cepat gitu. Nah, saya khawatir hal-hal semacam ini disalahgunakan juga. Nanti yang melakukan campaign-campaign soal ini, soal kontrasepsi apa dan sebagainya ya anak remaja juga begitu. Karena akan lebih menarik masa yang melakukan campaign adalah orang tua, nggak menarik kayak Tadi itu seperti bahkan disebut konselor sebaya tadi itu kan. betul, betul. Ini konselor sebaya ini, yang namanya konselor itu biasanya adalah mereka yang sudah matang, baik secara jiwa, begitu ya, memiliki banyak pengalaman, experience, mereka di CV-nya itu pernah menjadi ini apa dan sebagainya, begitu. Karena saya juga mendapati beberapa, setiap seorang psikolog mereka tetap memerlukan psikolog sendiri. Mereka kalau ada masalah mereka pun tetap itulah namanya takdirnya manusia ya, tidak ada yang sempurna kata Pak Jokowi ketika meminta maaf kan. Nah, apalagi apalagi seorang remaja begitu ya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sebagai konselor yang mereka berikan itu adalah yang terbaik untuk temannya sementara mereka masih penuh dengan kecemburuan dan sebagainya. Mas Yersu, saya tambahin lagi. Ini saya baca saja di Tempo
Tempo ya. Tempo ini ada di akun X, dia menulis Jokowi teken aturan pemberian alat kontrasepsi untuk siswa dan remaja. Dan bagaimana tanggapan dari masyarakat atau netizen begitu? Ya seperti Mas Hersu tadi ada yang mengatakan, jelang lengser 2 bulan lagi kayaknya banyak aja aturan yang ditandatangani. Nah, saya rasa ini adalah utang-utang Pak Jokowi yang telah lalu, janji-janjinya entah kepada siapa yang Betul, ya. sorry, yang belum dilaksanakan dia kebut sehingga akhir masa jabatannya. Kemudian ada mengatakan Bapak konstruksi no, Bapak kontrasepsi yes, begitu. Belum lama dia mendapatkan gelar Bapak konstruksi dari Gapensi. Kemudian dia mengatakan maksud aturannya secara umum mungkin bertujuan baik, tapi tim ahli kebijakannya harus bisa menjelaskan ini. Dan penyediaan alat kontrasepsi, maksudnya bagaimana itu? Itu kan banyak yang bingung. Hilang Joko yang dulu ngapung dekil, aduh ini soal Pak Jokowi sepak tapaknya udah kesal betul. Ada yang mengatakan nggak bahaya ta, jangan-jangan Jokowi tanda tangan tanpa membaca isi dan konsekuensinya. Nah, itu dia. Nah, Ya, ya. sambil dia menyebut CC kepada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama ID, dan juga kepada pihak lain. Ada yang Susah mengatakan kalau berharap Muhammadiyah sama NU, orang mereka sudah dapat konsesi, masa masih mau kritik, kan yang nggak sopan bagi. iya, iya, itu menjadi salah satu sandera untuk mereka berbicara sesuai hati nurani, begitu ya. Mengatakan makin rusak, makin sekuler, tidak ada ormas agama yang mampu mencegah. Ya, Melegalkan perzinahan di luar nikah atau seks bebas di bawah umur serta prostitusi di bawah umur. Terlalu dini kalau masih duduk di bangku sekolah bisa disalahgunakan oleh pelajar karena sudah ya, memahami caranya. ya. Oke, itu dia saya kira keberatan kita. Tapi saya kira kita kaitkan dengan itu tadi, Mbak, yang kalau soal aborsi itu bagaimana aturannya itu, Mbak? Oh iya iya, betul. Soal aborsi ini juga banyak yang mempertanyakan juga ya Mas Hirs, itu aturannya seperti apa? Memang tidak dijelaskan juga dengan detail begitu ya. Tentunya sesuai agama begitu ya Mas Hirs maksud saya. Jadi pemerintah itu membolehkan aborsi apabila itu memiliki konsekuensi terhadap kesehatan dari ibu maupun dari anak. Kalau itu jelas tuh agama-agama juga Ya, memperbolehkan. Seperti misalnya ketika si ibu begitu ya mengandung dan kemudian dia mengalami tekanan darah tinggi atau apa dan sebagainya, dan si anak itu kemudian menjadi semacam dalam tanda kutip racun gitu yang ada di dalam dirinya dan itu terus dapat membahayakan nyawa ibu. Nah, itu mungkin bisa ya. diaborsi. Itu Tapi juga kan ada apabila batasannya kan, Mbak. Ada batasan usia kandungan seberapa gitu. Itu saya tahu itu dalam fikih juga ada aturan-aturan semacam itu memang. Kita betul tidak betul. tidak asal main hantem aja bahwa semua boleh diaborsi gitu. Iya, iya. Nah, itulah yang kemudian menjadi persoalan. Yang klausul yang kedua selain soal kesehatan adalah mereka yang menjadi korban pemerkosaan. Nah, pemerkosaan ini kalau berdasarkan aturan PP Kesehatan yang baru ini itu tidak ada klausulnya, Mas Hersu. Sementara kalau yang saya baca, misalnya ini dari situs NU online begitu ya. Ini ada yang menanyakan bahwa di tengah masyarakat kehamilan karena kejahatan perkosaan menjadi aib. Jadi apakah dia boleh untuk diaborsi? Nah, ini jawaban dari saya, setahu saya NU online ini dikelola oleh secara resmi begitu ya, oleh NU dan di situ dikutip, adapun hukum aborsi akibat perkosaan itu adalah haram. Namun sebagian ulama memperbolehkan aborsi sebelum usia janin berumur genap 40 hari terhitung Ya, sejak pembuahan. Menurut ilmu kedokteran hal itu dapat diketahui dari hari pertama head terakhir. Dan di situ dikutip itu berdasarkan pendapat dari Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Balawi begitu ya. Terus kemudian kitabnya dan halamannya. Jadi memang itu sudah pernah dibahas juga oleh ya, para ya. ulama Hmm. begitu. Saya kira yang ini mungkin relatif kontroversinya nggak ini tadi, karena tadi itu ada if-nya kan kalau di dalam ini secara Betul. fikih memang ketika batas sebelum 40 hari itu kan dianggap itu belum berbentuk belum ditiupkan ruhnya lah begitu ya, belum jadi manusia begitu. Jadi masih boleh dilakukan semacam itu. Tapi kalau yang tadi batas usia soal pembagian kontrasepsi untuk anak-anak pelajar dan remaja tadi itu menurut saya bahaya sekali ya. Kalau pelajarnya kayak kemarin, kalau remajanya itu kayak kayak pengurus BKP RMI kemarin sih boleh, Mbak. Itu kan udah dewasa yang kemarin ketemu Pak Jokowi dan juga
ternyata dia juga memberikan gelar kepada Pak Jokowi, Bapak Peduli Guru Ngaji. Nah, gitu. Jadi Oh banyak iya, ini iya. gelar untuk Pak Jokowi. Waduh, banyak gelarnya Pak Jokowi ya menjelang Iya. lengser begitu Mas Hersу. Mm. Luar biasa. Iya, iya. Ini saya menunggu, kita menunggu ya Mas Hersu penjelasan dari pemerintah seperti apa Yes, begitu. oke. Nah, Hmm. cuman pokoknya kita ingetin bahayanya ya. Tugas kita mengingatkan itu ya. Oke, kita pindah ke soal. Nah, ini menyenangkan kalau cerita soal ini pasti, dan Mbak Agi biasanya kepo banget ini kalau soal IKN. Iya, Mas Hersho kemarin kan apa namanya bilang ke saya begitu soal sidang kabinet. Sidang kabinet sepertinya minggu depan. Sepertinya betul ya Mas Hersho tanggal 12 itu sidang kabinet karena apa para menteri ini sudah sibuk betul begitu ya menyiapkan untuk datang ke sana, menyiapkan bahan-bahan apa untuk tanggal 11. Jadi rupanya mereka akan menginap begitu para menteri datang tanggal 11, tanggal 12 itu sidang kabinet. Kemudian Pak Jokowi juga memiliki agenda untuk bertemu dengan para gubernur se-Indonesia begitu Mas Hersu di IKN dan kemudian relawan jadinya ini dikorbankan gitu ya. Jadi relawan yang tadinya mau tanggal 11 itu mereka ditunda. Kalau menurut Budi Ari yaitu Ketua Umum Projo itu kemungkinan tanggal 27 atau akhir Agustus ini. Mereka tetap ke sana, bukan Asal berarti jangan setelah 20 Oktober aja. iya. Batal tuh. Batal tuh ini apa SPJ nggak jadi cair tuh Mbak Agi kalau 20 setelah Iya. 20 Oktober. Iya, jelas nggak jadi cair Mas Hersu karena rebutan dengan dana untuk makan siang gratis begitu ya. Tidak mungkin Pak Prabowo nanti akan memprioritaskan projo relawan Jokowi, Jokowi mania, Bara JP apa dan sebagainya begitu kan. Sementara ini untuk biaya makan siang gratis saja masih belum jelas begitu Mas Hersu. Ini akan dapat dari mana selain dari yang 71 triliun tersebut gitu karena kebutuhannya besar. Nah, dan yang sudah sepertinya pasti lagi yaitu ini adalah soal Menteri Perhubungan yang mengumumkan yaitu bahwa sebelum tanggal 17 itu tidak mungkin apa namanya bandara itu akan bisa didarati oleh pesawat Mas Hersu dalam hal ini terutama sekalipun itu adalah pesawat dengan narrow body ya dengan berbadan sempit gitu seperti pesawat kepresidenan Pak Jokowi begitu itu tetap tidak bisa. Jadi ini sudah bisa dipastikan bahwa mereka yang akan datang ke sana harus melalui bandara Sepinggan di Balikpapan atau Bandara Aji Pangeran Tumenggung APT Pranoto itu yang ada di Samarinda. Nah, baru mereka kemudian jalan darat menuju ke IKN sekitar 1,5 jam gitu. 1,5 jam itu karena dengan kawalan ya. Karena kalau kita melihat unggahan-unggahan dari para netizen yang tinggal di sana, menjadi pekerja di sana maupun penduduk di sana, itu kalau sudah macet bisa berjam-jam, bisa sampai 3 jam apa dan sebagainya Mas Hersu hanya untuk jarak tempuh dari satu wilayah ke wilayah yang lain begitu. Lagi-lagi ya, artinya sebenarnya ini cuman uang uang rakyat APBN itu dipakai untuk apa hal-hal cuman untuk show aja lah ini kan buat Pak Jokowi kan urgensinya apa untuk melakukan rapat kabinet di sana dengan situasi semacam itu gitu kan. Eh, Toh hasil rapat kabinetnya juga saya kira pasti tidak akan ada yang bisa diimplementasikan karena waktunya sudah pendek kan. Jadi rapat kabinet apa lagi gitu sebenarnya. Justru Pak Jokowi ini mestinya sekarang di akhir masa jabatannya itu para menteri itu mestinya membuat semacam LPG lah masing-masing ke Pak Jokowi karena kan sekarang memang tidak ada laporan pertanggungjawaban ke rakyat melalui MPR DPR kan karena sistemnya berbeda ya. Jadi nggak ada laporan pertanggungjawaban presiden ke rakyat. Tapi saya kira kan ada laporan pertanggungjawaban dari menteri ke presidennya seperti apa dan sebagainya dan dari situ nanti akan ada evaluasi itu jauh lebih bermanfaat. Kalau ini betul-betul untuk show aja buat Pak Jokowi karena seperti kemarin ketika saya membaca komentar dari kepala staf KSP dari staf di KSP gitu ya yang kemudian dengan bangganya dia kan Pak Jokowi udah memenuhi janjinya kan akhirnya sebelum tanggal bulan Juli sudah apa bekerja di istana. Nah, cuma untuk gitu-gitu aja itu apa manfaatnya sementara harga beras makin melambung terus dan kita terancam menjadi negara eksportir terbesar beras. Coba bayangkan itu yang terjadi seperti itu, Mbak. Kemudian juga kebutuhan-kebutuhan lain terus meningkat, sementara kehidupan rakyat makin sulit. Jadi ini benar-benar dagelan ini menurut saya, Pak Jokowi itu betul-betul. Dan menurut saya mungkin Pak Jokowi sudah tidak tidak yang seperti saya sebut itu dalam ilusi gitu. Jadi dia hidup dengan dirinya sendiri gitu. Ini bukan untuk kepentingan rakyat, nggak ada untuk kepentingan rakyat. Ini betul-betul semata-mata untuk memenuhi ambisi dia
ingin terpuaskan gitu. Kalau dia tahu istananya nggak jadi, minimal gue udah pernah ngumpulin menteri-menteri di sana. Kira-kira gitu loh saya melihatnya, Mbak. Iya betul, ini adalah sisa-sisa, apa, ini kayak sisa-sisa Laskar Pajang gitu ya. Jadi ini upaya terakhir dari Pak Jokowi begitu untuk menyelamatkan mukanya. Entah ya mohon maaf apakah wajahnya masih ada atau tidak, tapi ya perlu diselamatkan begitu. Karena, untuk mendapatkan investor itu kan tadinya janjinya seperti itu, bahwa, infrastruktur dasar itu adalah jalan, terminal gitu, sistem transportasi, air begitu ya. Itu semua ada listrik itu adalah infrastruktur dasar yang akan disediakan dengan uang yang 90 triliun tersebut semuanya sudah selesai harusnya begitu. Tapi ternyata sekarang bandara belum gagal begitu. Artinya ini gagal ya, bukan bukan belum karena tidak sesuai target. Bahkan katanya mungkin pada bulan Desember nanti itu yang secara keseluruhan baru akan selesai. Padahal Pak Jokowi ini kan sudah mengharapkan ada show Iya. begitu kan. Kalau Bagaimana dia mendarat di bandara ya kalau Desember diiringi. siapa yang mau darat di sana kan gitu, karena Pak Prabowo-nya nggak ngantor, ini kan maunya Pak Jokowi. Bener-bener hanya satu kata menurut saya, ampun deh punya presiden seperti Pak Jokowi ini. Dan saya tahu pasti perasaannya banyak orang seperti saya, banyak yang merasa tadinya mau lega banget, aduh ini lega deh di Oktober presidennya akhirnya ganti juga Pak Jokowi. Begitu kita sadar, lu ada anaknya Pak Jokowi di sana juga ternyata, dan kita nggak tahu sampai kapan lagi bersama keluarga Jokowi ini. Iya iya iya. Jadi kondisinya seperti itu Mas Ersu. Kalau kita melihat pada bulan Mei yang lalu itu kan masih para menteri Jokowi begitu masih mengatakan bahwa Pak Jokowi berencana untuk mengundang sekitar 6.800 undangan tamu undangan di sana karena memang masih berharap semuanya itu akan selesai. Tapi belakangan ini kalau saya lihat bulan Juli kemarin saja itu sudah tinggal 1.380 undangan begitu. Walaupun kalau menurut penjelasan begitu ya dari PUPR, dari Kemenhub begitu para stafnya mengatakan bahwa nantinya akan ada lapangan begitu karena dengan kedatangan para pejabat seperti ini yang tentunya saya rasa juga ada artis-artis mungkin ya yang datang para influencer seperti itu maka penduduk sekitar mereka juga pasti akan tertarik untuk datang. Nah, diperkirakan ada ribuan dan ada tempat begitu untuk mereka. Tapi ya tentunya bukan tempat yang eksklusif ini ya karena kalau kita melihat sampai sejauh ini IKN ini kan untuk secara eksklusif apa namanya ditargetkan ditujukan untuk mereka-mereka yang ASN, pejabat, terus mereka pengusaha apa dan sebagainya, bukan buat penduduk sekitarnya begitu. Nah, kemudian apalagi yang terjadi di sana yaitu bahwa Pak Jokowi juga menginginkan ini para dubes harus datang ke sana. Semua dubes itu harus datang ke sana begitu. Duta besar dari negara-negara itu harus datang ke sana. Sehingga mereka itu kan harus mendapatkan fasilitas yang nomor satu para dubes itu kan biasanya Mas Ya, Hersu. nggak, tapi pertanyaan saya, memang Pak Jokowi bisa memerintahkan dubes harus? Kan dubes itu kan wakil negara, malah ya. Ya, kalau setidaknya kalau mereka datang itu adalah untuk apa namanya kelancaran diplomasi nantinya ya. Tapi kan Pak Jokowi juga sudah tidak di situ lagi nantinya begitu kan, udah Ya, presiden yang berikutnya. pikir dubesnya nggak ngapain, gua nggak datang juga nggak apa-apa, yang penting gua kenal sama presiden berikutnya, itu aja saya kira nih. Udah deh, nggak ada habisnya Mbak Agi kalau kita ngomongin Pak Jokowi gitu. Gimana caranya kita mau Pak Jokowi minta maaf ya, kemarin baru baru minta maaf, sekarang malah bikin masalah lagi kan. Iya, tapi kita tetap menarik ya Mas Ersi ngomongin soal ini karena Lucu kita aja tidak menurut saya, lucu cara tapi ya, lucu tapi nyebelin ini. iya iya, tapi kita perlu tahu ya karena ini duit kita loh ini yang dipakai begitu. Ya. Nah, kemudian apalagi yang apa terjadi di sana yaitu bahwa akan didatangkan bis-bis dari Jawa. Nah, itu yang menarik kan Mas Hersu dan bis-bis ini nanti tanggal 7 sudah akan berangkat, 7 Agustus ya, sudah akan berangkat itu dari Solo, dari Surabaya begitu ya. Ada berapa jumlahnya? 56 atau berapa gitu kalau seingat saya begitu. Dan bis-bis ini adalah tentu bis-bis eksekutif eksklusif begitu ya, karena nanti akan digunakan untuk membawa para pejabat, para undangan itu tadi, undangan VVIP tadi dari Balikpapan dan juga dari Samarinda ini sebagai Samarinda ini untuk cadangan ya kalau Balikpapan terlalu penuh, untuk membawa mereka dari situ ke IKN begitu.
Jadi sekarang sudah mengalami pengecekan nih sekarang di awal Agustus, pengecekannya itu ada di Solo, ada di Surabaya. Nah, kita membayangkan nih satu bis saja itu berapa puluh juta tuh didatangkan dari Jawa Mas Hersu ke IKN begitu kan, hanya untuk mengangkut itu dan kemudian manfaat dari 17 Agustus itu apa begitu kan. Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa Ibu Sri Mulyani itu kasihan sen demi sen itu dikumpulkan gitu kan sehingga beliau itu kecewa dan marah karena ketika dikirimkan ke daerah begitu uang itu digunakan untuk melakukan pembelian impor bahan-bahan yang diperlukan oleh mereka begitu mereka lebih senang impor daripada mengusahakan sendiri begitu untuk atau memproduksi sendiri. Nah sekarang sen Ya. demi sen ini digunakan untuk dihambur-hamburkan hanya untuk perayaan demi memuaskan ego dari Pak Jokowi begitu. Oke, Mbak, sebelum lebih banyak lagi kita mesti ngakhiri perbincangan kita kali ini. Dan nanti kita cicil, masih banyak cerita tentang Pak Jokowi yang akan terjadi sampai tanggal 20 Oktober ya. Kita mohon pamit, Mhm. Mbak Agi. Sampai ketemu lagi esok kita ya, Mbak ya. Saya Subhan Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.